Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi atas rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan masih pelihara hidup kita di hari yang kedua pada hari Jumat pagi ini tanggal 2 Agustus 2024. Kalau bulan Juli, bulan Juni sudah kita lewati, tidak akan terulang lagi. Waktu-waktu yang Tuhan berikan hanya berlangsung satu kali. Oleh karena itu, jadikan setiap kesempatan adalah kesempatan emas, supaya kita tidak boleh hidup lalai di dunia ini. Hanya kita sekali, tidak dua kali di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Jangan pernah kita lalai dalam hidup ini. Jangan pernah hidup sembrono, tapi hiduplah dengan sungguh-sungguh. Kesuksesan diraih karena seorang itu sungguh-sungguh, tidak pernah lalai dalam hidupnya. Demikian kita mau menjadi 5 garis yang bijaksana. Jangan menjadi 5 garis yang bodoh. Yang bodoh itu selalu lalai. Buktinya lalai, dia membawa pelita tapi minyaknya habis, berarti lalai dia. Tapi yang bijaksana, dia membawa pelita juga membawa minyak tidak habis. Karena dia tahu persis mempersiapkan hari kedatangan mempelai yang sempurna. Demikian kita juga sama. Kita akan menjadi gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dengan minyak bicara firman dan Roh Kudus. Biar hari demi hari kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, harapan jiwa kita. Kita membawa minyak firman dan Roh Kudus. Hidup kita di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman dan penuh dengan Roh Kudus, akan tuntun kita selalu konsisten di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus harapan jiwaku, di dalam buku Tabernakel Glory nomor 45. Karena nanti kita baca setiap pagi, kita baca firman Allah perjanjian lama. Nanti malam kita baca perjanjian baru. Pagi ini kita baca Yosua pasal 15, 1 pasal penuh ayat 1 sampai 63. Berkata dengan Tuhan memberikan batas dan kota-kota suku Yehuda. Tetapi bagi kita Israel rohani, Tuhan akan berikan bukan dunia ini, tapi surga kekal selama-lamanya. Amin. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati di atas Golgota, amin, haleluya. Pada gembala yang menjadi penghiburku yang sempurna, hanya Yesus satu-satunya harapanku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Serahkan seluruh hidupmu hanya pada Yesus, amin, haleluya. Hanya di dalam Dia ada keselamatan, hanya Yesus satu-satunya harapanku, amin, haleluya. Damainya ku punya cintaku kepada Dia, haleluya. Dia angkat kalau aku jatuh, aku tidak akan jatuh. Dia angkat dalam susah hati, ku selalu harap pada Dia. Yesus, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus satu-satunya harapan kita semua. Tidak ada keselamatan selain hanya di dalam Dia, Yesus, amin, haleluya. Saya mau setia dan taat pada firman-Nya sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku tahu
tunggu saya satu tempat bersama dengan Tuhan Yesus di surga selamanya. Bahagia, sangat senang hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Amin, haleluya. Yesus satu-satunya pengharapanku. Amin, haleluya. Tidak ada yang lain di dalam hidupku. Amin, amin, haleluya. Ku mau cintai Yesus, setia dan taat, hidup melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku. Amin, Bapa. Sebentar kami baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Jumat pagi 2 Agustus 2024. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya bersama Bapak Ibu sukacita karena Tuhan berikan kesehatan. Bapak Ibu, saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah sembuhkan saya pada waktu 3 minggu lalu, ya, saya kena sakit herpes. Tapi dalam waktu sekejap Tuhan sembuhkan saya sampai detik ini. Tidak pernah sakit-sakit lagi. Memang sudah kalau sakit sengsara karena kepala saya sakit waktu itu. Tapi begitu saya menangis sama Tuhan, dan Tuhan berikan firman Tuhan Rum 8:8, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Garis bawah, yang mengasihi Dia. Jadi kita harus cinta sama Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, seperti di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ini penting, saudara. Kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, dan kita mau taat. Saya taat kepada firman Tuhan, sungguh, dengan pimpinan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saya tidak bisa taat. Sungguh bukan ketaatan, kesetiaan dikarenakan kekuatan kita, tidak. Tapi karena Roh Kudus, berarti semua total karena Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, tidak bisa, tidak bisa. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Puji nama Tuhan, setia sama Tuhan saya. Sungguh, mari kita mau setia, kita mau cinta. Karena Yesus begitu baik, Dia sangat-sangat baik. Dia selalu peduli dalam setiap kita. Manusia yang banyak tidak setia sama Tuhan, nyakitin banyak. Lihat, kita lihat berita-berita banyak kejahatan-kejahatan, nggak mau bertobat. Memang masuk ke surga nggak banyak, tapi sedikit. Tapi biarlah kita masuk di dalam bagian yang sedikit.
Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kita masuk di dalam pilihan Tuhan. Dalam Wahyu 17:14 memang nanti. Ya, Tuhan kan pilih orang yang dipanggil dan yang setia sama Tuhan. Ya, tidak main-main surah. Ya, saya mau baca nih. Wahyu. Ya, oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau, ya ini, ya Wahyu 17:14. Wahyu 17:14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan yang telah dipilih. Bapak, Ibu, dan Saudara setelah dipanggil, dipilih. Dan yang setia. Amin. Mari kita setia baca firman Tuhan. Tiap pagi baca perjanjian lama. Nanti malam perjanjian baru. Terus sampai selesai. Sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Yosua 15, batas-batas daerah Yehuda. Bagian diundikan kepada suku bagian Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin, ke selatan di ujung selatan. Saudara, ini suku Bani Yehuda. Kalau kita lihat saudara, Tuhan Yesus dari keturunan Daud, Daud itu dari keturunan Seke Yehuda. Jadi Yesus secara manusia ya, karena dia sendiri memang lahir di muka bumi ini, kalau dari keturunan suku Yehuda, tertulis dalam Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Jadi suku Yehuda diberikan tempat nih saudara, buat kita semua nanti tempatnya di sorga. Maka tadi dalam pujian, pengharapan kita Tuhan Yesus ya. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hesron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon, dan keluar pada sungai Tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Jadi kalau lihat saudara, semua suku Israel sudah dikasih sama Tuhan, saudara ya. Ini sebut tempat untuk Israel ya. Ya, jadi Palestina itu Kanaan dulu itu sebetulnya semua ini bersumber dari Israel yang Tuhan. Ini firman Tuhan loh ya. Ini buktinya bagi diundikan kepada suku Yehuda, bangsa Israel semua yang sudah kita baca dari sejak kemarin dan seterusnya. Batas timur ya Laut Asin ya. Laut Asin, Dead Sea ini saudara ya. Sampai ke muara sungai Yordan. Sungai Yordan ini. Belum ada negara Yordan loh saudara ya. Ya, batas pada si utara mulai dari si teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu ke Batu Bohan bin Rubin. Lalu lembah Akor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Abunim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas naik ke lembah Bet Hinom di sebelah selatan panjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinom di sebelah batas barat di ujung utara lembah orang Revan. Lihat ini, Yerusalem sudah diberikan kepada suku Yehuda sampai sekarang sudah ya. Jadi sampai sekarang Yerusalem ada, itu memang untuk bangsa Israel, bukan untuk yang lain. Jadi orang lain banyak tidak mengerti dia. Ternyata Alkitab sejarah ya. Ini ribuan tahun yang lalu sudah ditulis ini. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air ke Metnetoa, lalu keluar kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Bala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Bala ke barat pegunungan Sir, terus ke utara lereng Gunung Yearim, itulah ke Salon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timnah. Kemudian batas itu keluar ke utara lereng Gunung Ekron. Kemudian batas melengkung ke Sikron, terus ke Gunung Baala dan keluar dekat Yabnel, sehingga batas berakhir di laut. Batas barat ya laut besar dan pantainya, itulah segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Terus Kaleb merebut Hebron ayat 13. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kirjat Arba, seperti dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Hebron sampai sekarang masih ada saudara. Semua dikasih untuk Israel ya. Dan kalau mengalau dari sana ketiga orang Enak yang disesai Aiman, Dalmai, anak-anak Enak. Anak dari sana yang maju menyeberang penuh Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas, anak saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa?
Jawabnya, berikan kepadaku hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Kota-kota suku Yehuda, ayat 20. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum mereka. Lihat nih, milik pusaka. Sampai sekarang Yehuda ada. Ya, Yehuda dari Yehuda keluar kata Yahudi, ya. Dari Yehuda Yahweh, ya. Coba ini, semua tertulis di dalam Alkitab, saudara. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas kana Edom, tanah Negeb ialah Kabseel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Hasor, Yitnan, Sip, Telem, Belot, Haser, Adata, Kirot, Hesron, itulah Hasor, Amam, Sema, Molada, Hasar, Gada, Hesmon, Bit, Pelet, Hasar, Sual, Berseba, dan segala anak kotanya, Balaim, Esem, Eltolat, Kesil, Horma, Siklak, Madmana, Sansana, Lebarut, Silhim, Ain, dan Rimon, seluruhnya 29 kota dengan desa-desa. Coba ini semua dikasih kepada Bani Yehuda, suku Yehuda. Di daerah bukit Estayol, Sora, Asna, Sanoa, Enganim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soho, Aseka, Saraim, Aditaim, Gedera, dan Gerotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Senan, Hazazat, Migdal, Gad, Dilia, Mitzbah, Yoktel, Lahis, Boskat, Eklon, Karbon, Lakmas, Kitlis, Jederot, Bet-Dahon, Naamah, Makedah, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yifta, Asna, Nisib, Keila, Asib, dan Meresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Mulai Ekron sampai ke laut, sekarang ada di si Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desanya. Gaza dengan segala kota dan desa-desanya. Sampai ke sungai Tal, Mesir, Laut Besar, dan Pantai. Coba disebut Gaza. Jadi itu semua dikasihkan Yehuda. Ini firman loh saudara ya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soho, Dana, Kiryab, Sana, itulah Debir, Ana, Estemo, Anim, Gosyen, Alon, Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, ya, coba sebut Arab, saudara. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Yetuba, Afeka, Humta, Keret, Arbar, itulah Hebron dan Sior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Sip, Yuta, Yesil, Kokdiam, Sanwa, Kain, Gibia, Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Bitsur, Gedor, Marat, Ben Atot, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, kota garam, dan En-Gedi, 6 kota dengan desa. En-Gedi sampai sekarang ada saudara Israel ya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Amin. Demikian firman Tuhan, sudah kita baca satu pasal penuh. Yosua 15 ayat 1 sampai 63, kita makin mengerti. Maka pentingnya Bapak Ibu kalau baca Alkitab, kita makin mengerti. Kalau kita ada baca Alkitab, kita tidak mengerti. Hanya dengar kata orang. Kata Ayub, selama aku dengar kata orang. Tapi kita saat dibaca firman Tuhan sendiri, supaya kita makin mengerti bahwa semua adalah milik Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita semua, anak yang cinta Tuhan, kepada bangsa Israel. Yehuda, 12 suku semua adalah Tuhan berikan. Dan ayat 42 ayat 5, saya mau baca. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Amin. Mari kita pribadi punya pengalaman kepada Tuhan Yesus. Harapan kita hanya kepada Yesus. Suatu hari kelak dunia akan hancur. Dunia akan lenyap. Contoh perang Gaza saat ini. Ya, Israel dengan Hamas belum berhenti. Suatu hari kelak dunia akan hancur. Tapi firman Allah katakan, hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Janji Tuhan kita bukan dunia ini, tapi bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru turun dari surga. Wahyu 21. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau setia. Pengharapan kita hanya Yesus. Kita mau setia dan taat. Kita lakukan seluruh perintah firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku.
Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas Bapak Ibu, berjaga dan berdoa. Biar kita pengharapan kita hanya kepada Yesus. Bukan dari kata orang kita mendengar tentang Yesus, tapi punya pengalaman pribadi. Tapi sekarang kata firman Tuhan dalam Ayub 40:5, tetapi sekarang mataku sendiri memandang akan Engkau, Yesus Juru Selamat kita. Kita mau setia, kita mau cinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.